Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazila Nisa Ramadhani dari kelas KPIE. Izinkan saya untuk menjelaskan materi dari kelompok 2, yaitu perkembangan sosiologi dakwah. Perkembangan sosiologi dakwah sendiri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah secara substantif dan secara sistematis metodologis. Yang pertama adalah perkembangan sosiologi dakwah secara substantif, yaitu adalah penggunaan sosiologi untuk memahami dan mengkaji masyarakat dalam konteks dakwah. Sosiologi dakwah dapat membantu dalam perencanaan dakwah, memecahkan masalah sosial, dan memahami dinamika sosial. Yang pertama adalah konseptualitas atau pendefinisian dakwah yang lebih luas. Menurut konseptualitas tradisional, dakwah dipahami sebagai ceramah. Melalui sosiologi dakwah tidak hanya sebatas pada penyimpanan pesan agama, tapi juga mencakup tindakan nyata dan pembawa dampak positif bagi masyarakat. Yang kedua adalah dakwah filhal. Dakwah filhal adalah tindakan nyata. Ini sejalan dengan pandangan sosiologi yang melihat bahwa perubahan sosial itu seringkali terjadi melalui tindakan konkret. Selanjutnya adalah penggunaan teori-teori integrasi teori sosiologi klasik dan modern. Dalam hal ini, sosiologi dakwah memanfaatkan berbagai teori sosiologi untuk menganalisis fenomena dakwah. Hal tersebut berguna untuk memahami bagaimana fungsi dakwah berfungsi dalam masyarakat. Selain itu, bagaimana kekuasaan mempengaruhi dakwah, makna dakwah dibangun secara sosial, dan bagaimana dakwah dapat menjadi alat perubahan sosial. Selain itu, muncul teori-teori dakwah yang lebih relevan dan dengan konteks modern, seperti teori dakwah transformatif, yaitu dakwah yang menerapkan dakwah tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Ada juga teori dakwah multikultural, yaitu ajakan dakwah yang menghargai perbedaan budaya. Selanjutnya yang ketiga adalah metodologi penelitian yang lebih variatif. Dalam sosiologi dakwah tidak hanya menggunakan metodologi kuantitatif seperti survei, tapi juga metode kualitatif seperti wawancara yang mendalam. Kombinasi metode kuantitatif dan kualitatif berguna untuk mendapatkan pemahaman yang lebih konkret tentang dakwah. Selanjutnya adalah pendekatan partisipatoritis. Pendekatan ini memastikan bahwa penelitian relevan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta menghasilkan solusi yang berkelanjutan. Selanjutnya adalah fokus yang semakin beragam. Dakwah dalam perubahan sosial penelitian tentang peran dakwah dalam perubahan sosial seperti peningkatan kesadaran politik, pemberdayaan ekonomi, dan pelestarian lingkungan semakin banyak dilakukan. Selanjutnya adalah dakwah dalam identitas. Sosiologi dakwah meneliti bagaimana dakwah mempengaruhi pembentukan dan perubahan identitas individu maupun sekelompok orang. Selanjutnya ada dakwah dalam media. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memudahkan dakwah melalui sosial media. Sosiologi dakwah meneliti bagaimana dakwah online mempengaruhi opini publik. Selanjutnya adalah dakwah dan konflik. Penelitian ini tentang bagaimana dakwah dapat digunakan sebagai alat untuk meredakan konflik dan membangun perdamaian juga semakin juga terutama dalam masyarakat luas. Selanjutnya adalah isu kontemporer. Isu kontemporer dari perkembangan dakwah substansi ini ada 3, yaitu yang pertama adalah radikalisme. Sosiologi dakwah berupaya memahami akar penyebab radikalisme agama dan bagaimana dakwah dapat berperan dalam mencegah penyebaran ideologi radikal. Selanjutnya adalah Islamofobia. Penelitian ini tentang bagaimana dakwah dapat melawan Islamofobia dan membangun citra positif Islam di mata dunia.
Selanjutnya adalah keadilan gender. Sosiologi dakwah juga menyoroti isu-isu keadilan gender dalam praktik dakwah dan berupaya mendorong dakwah yang lebih inklusif dan memberdayakan perempuan. Selanjutnya, selain perkembangan sosiologis dakwah secara substansi, metodologi dakwah juga terdapat sistematis metodologis, yaitu adalah pendekatan yang sistematis dalam menggunakan metode atau cara tertentu untuk memecahkan masalah. Perkembangan yang terlihat yang pertama adalah pengembangan kerangka teoritis yang lebih terstruktur, integrasi teori sosiologi klasik dan modern. Sosiologi dakwah tidak hanya mengambil teori-teori sosiologi secara acak, tapi mengintegrasikan ke dalam kerangka kerja yang lebih terstruktur, sesuai yang tertulis di PPT, yaitu menggabungkan teori struktural fungsional untuk memahami fungsi dakwah dalam masyarakat dengan teori interaksionisme simbolik untuk memahami bagaimana pesan dakwah terinterpretasikan oleh individu. Selanjutnya adalah pengembangan teori dakwah spesifik. Teori-teori ini seringkali merupakan hasil sintesis antara teori sosiologi, konsep-konsep, dan ilmu dakwah. Dan contohnya adalah teori tentang efektivitas dakwah dalam konteks budaya tertentu. Poin selanjutnya adalah model-model dakwah. Model-model ini memberikan panduan praktis bagi para dai dan organisasi dalam merancang dan melaksanakan program-program dakwah yang efektif. Dari sistematis metodologis, poin selanjutnya adalah peningkatan kualitas metodologi penelitian. Penggunaan metode kuantitatif yang lebih baik. Teknik-teknik ini memungkinkan peneliti untuk menguji hubungan kausalitas dengan berbagai variabel yang mempengaruhi efektivitas dakwah. Seperti yang tertera dalam PPT, dalam penelitian kuantitatif, sosiologi dakwah semakin menggunakan teknik analisis statik yang lebih canggih. Teknik-teknik ini memungkinkan peneliti untuk menguji hubungan kausalitas antara berbagai variabel dengan mempengaruhi efektivitas dakwah. Poin selanjutnya adalah pengembangan metode kualitatif yang lebih mendalam. Pengumpulan data yang lebih mendalam seperti wawancara, observasi partisipasi, dan yang dan analisis dokumen komparatif semakin banyak digunakan untuk mengidentifikasikan pola-pola yang dan makna yang terkandung dalam data. Selanjutnya adalah mixed methods research. Mixed methods research sendiri ini adalah penggabungan metode kuantitatif dan kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena dakwah. Misalnya, penelitian yang menggunakan survei untuk mengukur sikap dan perilaku keagamaan, kemudian diikuti dengan wawancara mendalam untuk memahami alasan dibalik sikap dan perilaku tersebut. Poin selanjutnya adalah penelitian tindak partisipatif. Pendekatan ini memastikan bahwa penelitian relevan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta menghasilkan solusi yang berkelanjutan. Dan pembahasan yang selanjutnya yaitu pemikiran sosiolog muslim dalam perkembangan sosiologi dakwah. Sosiologi dakwah adalah kajian tentang bagaimana dakwah tidak hanya berfungsi sebagai penyebaran ajaran Islam, tetapi juga berperan dalam membentuk dan memengaruhi kehidupan sosial masyarakat secara lebih luas. Dakwah tidak hanya bertujuan untuk menyampaikan nilai-nilai keislaman, tetapi juga untuk menciptakan perubahan sosial yang lebih baik dari segi moral, budaya, maupun sistem kehidupan bermasyarakat. Dalam perkembangannya, pemikiran para sosiolog muslim ini sangat berpengaruh dalam
memahami bagaimana dakwah dapat berinteraksi dengan kondisi sosial suatu masyarakat. Beberapa tokoh muslim yang memberikan kontribusi besar dalam perkembangan sosiologi dakwah diantaranya adalah Ibnu Khaldun dan Ali Syariati. Keduanya yang memiliki pandangan berbeda tetapi saling melengkapi dalam memahami hubungan antara dakwah dan masyarakat. Yang pertama yaitu Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun merupakan seorang pemikir muslim yang dikenal sebagai bapak sosiologi karena pemikirannya yang mendalam tentang masyarakat dan peradaban. Ia menjelaskan bahwa keberhasilan dakwah sangat bergantung pada faktor sosial, politik, dan budaya suatu masyarakat. Sehingga pendekatan yang digunakan dalam dakwah harus mempertimbangkan kondisi tersebut agar dapat diterima secara luas. Yang pertama yaitu Ibnu Khaldun mempunyai konsep asabiyah atau solidaritas sosial. Ibnu Khaldun menekankan bahwa dakwah akan lebih mudah diterima dalam masyarakat yang memiliki solidaritas yang kuat. Jika suatu kelompok memiliki rasa kebersamaan dan persatuan yang tinggi, mereka akan lebih terbuka terhadap ajaran Islam karena adanya keterikatan emosional dan kebersamaan dalam memahami nilai-nilai agama. Sebaliknya, dalam masyarakat yang terpecah belah, dakwah menjadi lebih sulit diterima karena kurangnya rasa kebersamaan yang mendorong penerimaan ajaran baru. Yang kedua yaitu perubahan sosial. Ia juga percaya bahwa dakwah merupakan salah satu faktor utama dalam mengubah tatanan sosial suatu masyarakat. Ketika masyarakat menerima ajaran Islam, mereka tidak hanya mengadopsi ajaran agama secara spiritual, tetapi juga mengalami perubahan dalam pola pikir, kebiasaan, serta sistem sosial dan politik mereka. Oleh karena itu, dakwah tidak hanya bersifat keagamaan, tetapi juga menjadi alat transformasi sosial yang dapat membawa kemajuan dalam peradaban. Yang ketiga yaitu siklus peradaban. Dalam pandangan Ibnu Khaldun, peradaban selalu mengalami siklus naik turun. Dalam konteks dakwah, ketika suatu masyarakat berada dalam kondisi yang kuat, bersatu, dan memiliki solidaritas tinggi, Islam dapat berkembang dengan pesat. Namun ketika masyarakat mulai kehilangan solidaritas, muncul perpecahan dan melemahnya nilai-nilai kebersamaan, sehingga dakwah menjadi kurang efektif dan sulit untuk berkembang. Oleh sebab itu, pemahaman tentang siklus peradaban ini menjadi penting dalam strategi dakwah agar dapat menyesuaikan dengan dinamika sosial yang ada. Kemudian yang kedua yaitu tokoh pemikir yang bernama Ali Syariati. Ali Syariati adalah seorang pemikir muslim asal Iran yang menghubungkan dakwah dengan perjuangan sosial. Ia memiliki pandangan bahwa Islam bukan sekedar ajaran spiritual, tetapi juga harus menjadi kekuatan yang mampu membebaskan masyarakat dari ketidakadilan dan penindasan yang terjadi dalam kehidupan sosial. Menurutnya, dakwah tidak boleh hanya terbatas pada aspek spiritual, tetapi harus menjadi gerakan aktif yang mendorong perubahan sosial menuju kondisi yang lebih adil dan berkeadilan. Ali Syariati mempunyai pandangan yang pertama yaitu dakwah sebagai gerakan sosial. Ali Syariati melihat dakwah sebagai sebuah gerakan yang membangkitkan kesadaran sosial dan membangun semangat perjuangan dalam masyarakat. Ia mengkritik dakwah yang hanya berfokus pada aspek ibadah individu tanpa memperhatikan realitas sosial yang ada. Menurutnya, dakwah yang ideal adalah dakwah yang mampu menggerakkan masyarakat untuk berjuang melawan ketidakadilan,
kemiskinan, dan penindasan yang dialami oleh kelompok-kelompok yang tertindas. Dan pandangan yang kedua yaitu Islam sebagai revolusi. Dalam pemikirannya, Islam harus berperan sebagai alat revolusi sosial yang membawa perubahan bagi masyarakat yang terpinggirkan. Dakwah tidak hanya mengajarkan nilai-nilai spiritual, tetapi juga harus memperjuangkan keadilan, kesetaraan, serta menentang segala bentuk eksploitasi dan penindasan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok penguasa yang zalim. Islam dalam pandangan syariati adalah agama yang membebaskan manusia dari segala bentuk belenggu sosial dan politik yang menindas. Dan yang terakhir yaitu pandangan mengenai pendidikan dan dakwah. Selain itu, syariati menekankan bahwa pendidikan merupakan elemen yang sangat penting dalam dakwah. Ia percaya bahwa masyarakat harus memberikan pemahaman Islam yang benar agar mereka tidak mudah terpengaruh oleh ideologi yang menyesatkan atau menindas. Pendidikan yang berbasis nilai-nilai Islam yang murni akan mampu membangun kesadaran umat untuk bangkit dan berjuang memperbaiki kondisi sosial mereka. Oleh karena itu, dakwah harus dilakukan dengan pendekatan yang lebih edukatif agar tidak hanya membangun pemahaman spiritual, tetapi juga membentuk masyarakat yang kritis dan sadar akan pentingnya perjuangan sosial.